September 2020. Ibadah minggu kali ini pukul 09.00 pelayan firman pendeta Teresa SSI ikuti ibadah tanda ibadah penulisan menulis firman. Bersama kita dalam 7 Matius pasal 7 ayat 24 berakhir pada ayat 27. Kemudian NKB informasi pada jam 4 sore bertempat di gedungnya. Diharapkan tadinya sangat-sangat dan bimbingan pengatur akan dilaksanakan pada hari Selasa 19 September 2025 bertempat di gedung gereja. Ibadah PPGP akan dilaksanakan pada hari Senin 15 September 2025 bertempat di gedung gereja dan Jumat 19 September 2025 bertempat di gedung gereja. Ibadah dimulai jam 9. Ibadah lansia akan dilaksanakan pada hari Selasa 16 September 2025 dan 5 sore bertempat di gedung gereja. Ibadah keluarga majelis akan dilaksanakan pada hari Selasa 16 September 2025 jam 6 sore bertempat di rumah keluarga Bapak Yuli Puraharu. Ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Rabu 17 September 2025 jam 5 sore. Unit Siloam bertempat di rumah keluarga Bapak Dedi Metinun. Unit Tenong bertempat di rumah keluarga Bapak Thomas Wasusuai dan ibadah dilaksanakan di gedung gereja. Unit saya bertempat di rumah keluarga Bapak John Lukai dan ibadah dilaksanakan di gedung gereja. Unit Yordan bertempat di rumah keluarga Ibu Bakselina Negeri. Unit Tigris bertempat di rumah keluarga Saudari Penny Unipar Kurial dan koordinator unit akan dilaksanakan pada hari Senin 15 September 2025, Minggu 21 September 2025 dan penggembalaan akan dilaksanakan pada hari Kamis 18 September 2025. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia di sepanjang sejarah umat manusia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami sudah sedia mendengar. Amin. Bapak Ibu yang berkati Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman di pagi hari ini dalam kitab Perjanjian Baru, Matius 7 ayat 24 sampai yang ke-27, yang berbunyi demikian. Dua macam dasar. Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir, dan angin bertiup melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu.
Namun setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia bagaikan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir, dan angin bertiup melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan besarlah kerusakannya. Demikian firman Tuhan. Tapi kita masih kadang-kadang tidak pernah membaca. Tidak kala dewasa kita pernah membaca. Sekarang juga kita diberikan kesempatan untuk membaca juga. Tapi bukan langsung membaca, mendengar dan melakukan. Dari Matius 7 ayat 24 sampai 27, Bapak Ibu Saudara, ada dua kebenaran yang saya dan Bapak Ibu lihat di sini. Yang pertama, ayat 24 dan 25. Jadilah orang bijaksana yang sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan. Jadilah orang bijaksana yang sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan. Kalau kita lihat kata bijaksana dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti selalu menggunakan akal budi, selalu pandai, selalu arif, selalu cermat. Tapi kalau kata kebijaksanaan ini kita lihat menurut arti Alkitab, Bapak Ibu Saudara, bukan sekedar pintar dan cerdas. Tetapi bagaimana kebijaksanaan menurut Alkitab? Memiliki kemampuan takut akan Tuhan dan selalu melakukan kehendak Tuhan. Ini yang sulit. Itu berarti bahwa dalam bacaan ini Bapak Ibu Saudara, orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar firman Tuhan, orang yang menaati firman Tuhan, dan orang perkataan Yesus. Walaupun Yesus perkataan firman Tuhan itu setiap saat. Protestan Indonesia di Papua nomor 1468 garis miring I/MJ tentang pengangkatan dan penabisan dalam jabatan pelayan khusus antar waktu GPI Papua. Majelis Pekerja Sinode Gereja Protestan Indonesia di Papua menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, mengangkat dan menabiskan selaku pelayan khusus antar waktu GPI Papua masa pelayanan 2022-2027 di Jemaat Elim Kalisyukur Klasis GPI Papua Kaimana sebagai berikut. 1. Bisna Gerice Uturan sebagai penatua. 2. Oktovina Patiana sebagai diaken. Disertai ucapan selamat menunaikan tugas pelayanan dan pemberitaan Injil yang dipercayakan oleh Yesus Kristus dalam jemaatnya. Kedua, putusan ini dinyatakan berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau ulang jika dipandang perlu. Ditetapkan di Pakpak pada tanggal 26 Agustus 2025. Majelis Pekerja Sinode Gereja Protestan Indonesia di Papua. Ketua Pendeta Donald Esalima SPH SEMM. Sekretaris Pendeta Bayananti Alewir MTH. Tebusan 1. Badan Pertimbangan Sinode GPI Papua di tempat. 2. BPP Sinode GPI Papua di tempat. 3. Kabin Organisasi MPS GPI Papua di Kompak. 4. Majelis Pekerja Klasis GPI Papua Kaimana di Kaimana. 5. BPP GPI Papua Lingkup Klasis Kaimana di Kaimana. 6. Majelis Jemaat GPI Papua Elim Kalisyukur. Sekarang beberapa hal pokok mengenai jabatan penatua dan diaken. Jemaat selaku persekutuan orang-orang percaya kepada Kristus adalah kenyataan gembala dan pengajar-pengajar untuk melengkapi jemaat bagi pekerjaan pembangunan tubuh Kristus. Di dalam Alkitab, jemaat dapat dunia. 2. Memberitakan Injil. 3. Turut bertanggung jawab dalam peribadahan jemaat. Di dalam kenyataannya, tugas saudara-saudara akan lebih banyak dan lebih luas daripada yang telah disebutkan di sini. Allah dan setia kepada Yesus Kristus Tuhan dan Kepala Gereja,
serta terbuka kepada pimpinan Roh Kudus. 3. Apakah saudara bersedia menjadi penatua dalam jemaat GPI Papua yang berada di dalam ikatan oikumenis dengan gereja-gereja di segala tempat dan di sepanjang sejarah ini? 4. Apakah saudara berjanji untuk mendasarkan seluruh pekerjaan saudara pada Alkitab sebagai satu-satunya kitab yang menyaksikan perbuatan Tuhan dalam sejarah? Apakah jawabmu? Saudari Wisna Gerice Naturai. Ya, dengan segenap hati. Bagi saudara yakin. Pertama, adakah saudara percaya bahwa Allah telah berkenan memanggil saudara dan menjadikan saudara diaken dalam jemaat ini? Kedua, apakah saudara berjanji untuk melaksanakan tugas selaku diaken dengan tekun, tabah dan setia kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja, serta terbuka kepada pimpinan Roh Kudus? Ketiga, apakah saudara bersedia menjadi diaken jemaat GPI Papua yang berada dalam ikatan oikumenis dengan gereja-gereja di segala tempat di sepanjang sejarah ini? 4. Apakah saudara berjanji untuk mendasarkan seluruh pekerjaan saudara pada Alkitab sebagai satu-satunya kitab yang menyaksikan Tuhan, yang menyaksikan perbuatan Tuhan dalam sejarah? Apakah jawabmu? Saudari Oktovina Tatiana. Ya, dengan segenap hati. Allah sumber segala damai sejahtera, hendaklah dengan rajin dan setia saudara melaksanakan tugasmu bersama pelayan firman. Peganglah rahasia jabatanmu
Dan biarlah dengan rendah hati kamu melakukan tugas-tugasmu. Tolonglah orang-orang sakit, orang-orang miskin dan yang berduka, lawanlah janda, duda, dan yatim piatu. Tunjukkanlah kemurahan-Mu kepada semua orang. Jadilah penganjur-penganjur yang baik bagi segenap umat dalam perkataan dan hidupmu tiap hari. Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, sambutlah saudara-saudara kita ini selaku hamba-hamba Allah yang akan menyampaikan kehendak Allah kepada setiap orang. Syukur pada Allah. Namun sebelum memberikan dengar firman Tuhan, Tuhan dikasih orang yang lebih dengan kita. Mari kita berdoa atas persembahan kami. Kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapa kami sehingga dapat memberi persembahan kepada seperti ini. Sebab daripada-Mu lah segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepada-Mu. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.